Tahu apa yang disebut kurban? Tahu? Siapa yang tahu yang disebut kurban apa? Kebanyakan kita mengartikan bahasa kurban itu dengan arti memotong. Padahal kurban itu kan bahasanya kurba. Nah, ada alif sama nun. Kata kurbana itu awal katanya dari koroba yang artinya dekat. Koroba tambah alif sama nun, maka artinya jikalau ditambah alif sama nun itu artinya akan bertambah menjadi sangat atau banyak. Koroba ditambah alif nun menjadi kurban, yang artinya yang bertambah kedekatannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi artinya kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi-Nya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana al-karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga, para sahabat, para tabi'in atau tabi'innya, para alimil ulama solihin. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya, yang mana nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di majlis zikir ini, haflah mubarakah yang insyaallah dengan wasilah kita berkumpul membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa kepada Allah semoga menjadi wasilah barakah Allah turunkan rahmat serta ampunannya kepada kita, amin. Dan semoga menjadi wasilah barakah Allah jadikan negara kita tercinta ini sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bulan Zulhijjah sebentar lagi. Bulan Zulhijjah sebentar lagi. Bulan di dalam bulan Zulhijjah itu ada apa? Ada peristiwa apa? Apa yang terjadi di bulan Zulhijjah itu? Para umat muslim seluruh dunia melaksanakan apa di bulan Zulhijjah? Melaksanakan sholat Idul Adha, baru melaksanakan kurban. Tahu apa yang disebut kurban? Tahu? Siapa yang tahu yang disebut kurban apa? Ada yang tahu? Kebanyakan kita mengartikan bahasa kurban itu dengan arti memotong. Padahal kurban itu kan bahasanya kurba. Nah, ada alif sama nun. Kata kurbana itu awal katanya dari koroba yang artinya dekat. Seperti dalam Al-Quran, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jikalau Muhammad katakan, jikalau ada orang yang bertanya kepadamu Allah itu di mana, maka jawab olehmu fa inni qarib, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat tenggorokan, urat leher. Jadi koroba itu artinya dekat.
tambah alif sama nun, koroba tambah alif sama nun, maka artinya jikalau ditambah alif sama nun itu akan artinya akan bertambah menjadi sangat atau banyak. Koroba ditambah alif nun menjadi kurban, yang artinya yang bertambah kedekatannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi artinya kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah. Makanya jikalau kita sudah berkurban, tetapi pada kenyataannya, pada faktanya kita malah lebih jauh dari kepada Allah, kita malah lalai akan ibadah, akan kewajiban kita beribadah kepada Allah, ada yang salah dari kurban ini. Entah itu rezekinya, entah itu harta yang diberikan ke kurbannya, mungkin ada 1000 atau 2000 yang tidak halal, atau dengan niatnya. Kebanyakan dari niatnya apa? Pak Ustadz Rizky, Pak Haji Rizky Islami Saputra kurban diumumkan di masjid. Niat kata Arsyad misalkan, kata Ustazah Arsyad misalkan, Ustadz Arsyad misalkan, Ustadz Rizky kamu kurban. Oh iya dong, saya kurban. Masa saya ke kurban, orang terpandang di kampung ini? Berarti kurbannya karena apa? Karena pamer, karena ingin kelihatan. Nah mungkin karena itu, sehingga hasilnya ketika sudah kurban tidak ada hasil. Memotong kurban, memotong saja. Ketika sudah kurban tidak menyebabkan diri kita menjadi dekat kepada Allah, ya, bahkan menjadi jauh. Bertafakur, berpikir, ya. Seperti contoh, ya, contoh di dalam Quran surat ke-21 ayat 83 sampai 90, sebelah kiri paling atas. Di sana dikatakan wa ayyuba izna da rabbahu inni anni masaniyad durru wa anta arham. Dari ayat 83 sampai 90 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kisah. Pertama kisahnya Nabi Ayub. Kedua kisahnya Nabi Idris, Nabi Zulkifli, sama Nabi Ismail di sana, ya. Yang ketiga yaitu kisahnya Nabi Yunus. Yang keempat yaitu kisahnya Nabi Zakaria. Yang pertama yaitu Nabi Yunus yang diuji oleh penyakitnya. Berapa tahun Nabi Ayub menghadapi penyakitnya? Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Sehingga dikatakan istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, ya, karena yang pada saat itu yang dekat dengan Nabi Ayub adalah istrinya. Keluarganya semua menghindar karena Nabi Ayub itu sakit. Para anak-anaknya meninggal. Semua orang menjauhi Nabi Ayub, diasingkan Nabi Ayub. Sehingga Nabi istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, kalau kita mah ayah, ya, ayah kenapa sih? Ayah itu kan Nabi, kenapa gak minta sama Allah? Kalau ayah minta sama Allah pasti langsung dikabulin, pasti langsung sembuh. Orang ayah Nabi, pangkat ayah Nabi. Kata Nabi Ayub apa? Apa Nabi Ayub apa? Gini, kata Nabi Ayub, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berapa tahun?
20 tahun. Saya diberi sakit oleh Allah berapa tahun? 17 tahun. Belum seberapa. Jawaban Nabi Ayub. Belum seberapa dengan apa kesenangan yang telah Allah berikan kepada kita dulu. 20 tahun kita senang-senang. Allah hanya menguji kita, Allah hanya menguji kita cuman 17 tahun saya mengendap penyakit. Subhanallah, Nabi Ayub seperti itu. Kita mani bukan kalian kakak aja kakak. Giliran lagi sakit gigi, Allahu Akbar. Padahal baru sejam itu ngalamin sakit gigi. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kuat ya Allah, sembuhkan. Sampai gitu. Baru aja 1 jam, baru aja semenit, langsung minta ke Allah, ya Allah sembuhkan. Padahal sehatnya lebih banyak daripada sakitnya. Seperti itu. Ya. Nabi Ayub 17 tahun sakit, ya. Sehingga pada ujungnya Nabi Ayub meminta kepada Allah. Tetapi itu juga bukan untuk dia ingin sehat, tapi bukan seperti itu. Ya Allah, cara meminta Nabi Ayub nih lembut banget kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menurunkan penyakit kepadaku. Kata Nabi Ayub, dengan penyakit ini saya menjadi susah untuk beribadah kepadamu. Saya menjadi susah untuk mendekatkan diri kepadamu. Karena penyakit saya yang mengendap di tubuh saya menghalangi. Ya Allah, tolong sembuhkan. Disembuhkan hari Sundanya. Pada waktu itu, ya, Allah sembuhkan. Sehingga Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Allah hidupkan kembali siapa? Anak-anak Nabi Ayub. Allah hidupkan kembali. Dan Allah berikan lagi harta-harta yang sudah tiada. Nabi Ayub itu punya, tahu gendi, gentong, nah sih? Tempat itu kayak gentong gitu nih, ya, tahu? Tempat menyimpan sesuatu. Ya kayak gitu nih, kayak gendi. Nabi Ayub punya 2. Terus Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan yang langsung masuk ke gentongan itu. Yang pertama hujan itu masuk menurunkan emas ke dalam gentongan itu. Yang pertama Allah menurunkan hujan perak yang masuk ke gentongan itu. Langsung kembali lagi hartanya. Karena apa? Karena kesabaran. Karena kesabaran yang luar biasa. Terus karena apa lagi? Karena ketika dia sedang mengendap penyakit aja, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah tidak henti-henti. Nah seperti itu, ya. Terus ada lagi kita kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan, sehingga Allah keluarkan, sudah bertobat gitu. Siapa lagi? Ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu Allah kasih ujian sehingga dia sama istrinya tidak bisa memiliki anak. Ya, mandul sudah diponis ini gak bisa memiliki anak, tapi bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Allah kasih anak tuh. Siapa anak Nabi Zakaria? Yahya. Nah, Nabi Yahya, anak terbaik, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan dibarengi kesabaran yang kuat, maka kita akan Allah kabulkan cita-cita kita, keinginan kita, ya. Begitupun kurban. Kita kurban juga niatkan dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk ria atau ingin terpandang, ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kedekatan kita di dalam diri kita, ya, mahabbah kita, munajat kita kepada Allah semakin kuat, ya, semakin meningkat. Seperti itu. Sekarang kita bahas kurban. Apa sih hukumnya kurban itu?